Nah, Rosdewa ini kan saya sebagai orang Majalengka Oh, pengen tahu nih sejarah Majalengka ya, secara singkat aja gitu. Ini dari mana asal muasal kata Majalengka, terus kenapa terbentuk Majalengka gitu, Pak? oke. Disponsori by Abuca, segar dan menyehatkan. Kalau menyebut Majalengka otomatis tentang pembentukan pemerintahan administratif gitu ya. Mhm. Kalau berbicara tentang Majalengka karena nama Majalengka sendiri itu baru muncul tahun 1840. 840. Iya, iya, 1840 iya. tepatnya pada tanggal 11 Februari 1840. Nah, ketika itu 14 kan Februari. sebelumnya dalam peta sejarah atau peta POC atau apa, Mhm. nama Majalengka belum ada gitu ya. Belum ada Nah, waktu belum itu. ada. Nah, kemudian dalam kita juga menelusuri jejaring-jejaring link Belanda gitu ya bahwa nama Majalengka baru muncul tanggal 11 Februari 1840. Nah, Oke. sebelumnya apa? Nah, sebelumnya Kabupaten Maja dulu, Kabupaten Maja dulu Mhm. yaitu pada tanggal 5 Januari 1819. Ini runutannya begini. Berarti lebih lama dong, Maja. eh, Maja tuh 1819 karena ketika itu Mhm. kan VOC bubar. Nah, Mhm. kemudian VOC bubar beralih ke ini apa pemerintahan kolonialisme Belanda. Oh, sebelumnya Nah, POC dulu ya. POC dulu karena kan POC juga sebenarnya POC itu sebenarnya awalnya berdagang itu cuma ke Berdagang. sini Kemaruk gini Kemaruk Mhm. gitulah Kemaruk akhirnya mereka membuat pangkalan militer sendiri gitu ya akhirnya Mhm. seperti pemerintahan sendiri akhirnya Iya, ya. disebut POC kemudian karena Kemaruk karena apa korupsi atau apa kemudian 1790 POC bubar. Hmm. Nah, ternyata POC bubar ini baru diambil alih oleh kerajaan Belanda. Kerajaan kolonial ya. Wilayah-wilayah wilayah yang menjadi wilayah POC itu diambil alih oleh Mhm. kerajaan Belanda yang kemudian Mhm. dikenal dengan nama Hindia Belanda itu Hindia, Hindia ya. Di Belanda. Indonesia tuh Hindia Belanda. 1800 baru masuk ini apa Hindia Belanda itu cuman ada penyalang dulu kita karena ketika itu ada perang antara Belanda dengan Perancis nah, Mhm. kemudian Belanda kalah kemudian masuk ke kekuasaan Perancis nah wilayah Jawa di Majalengka juga sendiri Mhm. masuk ke wilayah jajahan Perancis kemudian ada Oh, gitu sempet Denles ya. gitu ya dan Denles itu zaman Perancis Oh, Denles sempet juga Prancis ya. membangun Anyar Panorkan ini kemudian lewat ke wilayah Majalengka juga nah begitu. Nah, zaman Denles ini tahun 1808 menonaktifkan semua pemimpin tradisional. Ada Mhm. kesultanan, ada dalam-dalam misalnya Cirebon gitu dinonaktifkan aja. Mereka diangkat menjadi pegawai negeri. Jadi Mhm. mereka tidak punya kekuasaan apapun Iya, dalam hal politik, ekonomi dan sebagainya tidak mempunyai karena mereka hanya sebagai plot aja udah plot ya. dibikin pegawai negeri aja. Jadi Tapi pegawai ya, jadi bukan tidak penguasa ya. tidak punya wewenang apapun dan diambil alih oleh Belanda gitu Belanda, ya oke. atau zaman itu ya zaman Denles kemudian zaman Denles dan berakhir dan Prancis kembali kalah sama Inggris. Nah, dari Inggris ini dikembalikan lagi Ke menjadi pemerintahan Hindia Belanda gitu ya. Jadi mhm. beralih ke Belanda lagi. Mhm. Nah, kemudian penjajahan ini berlanjut tentang pemberhentian para dalam-dalamnya dari Majalengka sendiri juga ini sebenarnya ada beberapa dalam. Hmm. Yang pertama dalam ini Talaga. Ya. Talaga masih berbentuk kerajaan karena di sana sebagai sisa kerajaan Talaga Manggung. Yang terakhir itu adalah Adipati Sacanata yang memegang itu tahun 1808 itu ya. Kemudian di Sindangkasih juga punya para dalam juga yaitu Yoga Weswa ya. Mhm. Kemudian di Raja Galuh juga ada Jaya Pertiwa dan mereka diberhentikan dalam ini nih. Mhm. Kalau dalam dulu mungkin raja lah gitu lah Dalam dalam tuh raja ya? ya Oh. samanya dengan Atau raja lah. bukan bupati bukan ya? Bukan, kan Hmm. belum ini mereka tuh Hmm. disebutnya itu dalam atau pemimpin tradisional Ya, lokal ya, itu lah. iya, iya, lokal. Kalau di Cirebon kan ada sultan gitu ya. Iya, Nah, iya, di iya. Ketamu dikenalnya itu Ini dalam. di Majalengka aja tadi ada banyak ya Ada. dalam-dalamnya. Nah, dari ketiga dalam ini dari Jaya Partiwa di Raja Galuh, dari Sacanata di Talaga, Iya. kemudian Yoga Weswa di Sindangkasih Mhm. digabung. Mhm. Nah, digabung menjadi Kabupaten Maja. Maja pakai D ya, Maja ini. Maja tahun 1819 Iya, iya. mereka digabung menjadi Kabupaten Maja. Ya, wilayahnya ketika itu Kabupaten Maja sangat luas karena
gabungan ini dari Raja Galuh sendiri sampai Palimanan gitu ya. Palimanan jauh sekali. Palimanan sampai Susukan. Iya, Ke iya. Dondong tuh masuk Iya, iya. wilayah Maja Terus dulunya. sekarang Cirebon ya. Cirebon ya itu sangat luas gitu ya. Nah, digabung kemudian Sindangkasih juga masuk ke Kabupaten Maja karena gabungan kemudian Talaga juga masuk. Nah, diangkatlah Bupati Raden Temenggung Denanagara. Sebelumnya tadinya mau diangkat itu Sacanata menjadi Bupati Maja itu karena Iya. menolak beliau tuh karena tidak mau dipindahkan, kan tadinya di Talaga. Kemudian oleh Belanda disuruh pindah ke Maja, beliau menolak, kemudian diasingkan dan dinonaktifkan, baru mengangkat Raden Temenggung Denanagara. Nah, Itu yang di mana Denanagara teh? di Gunung Wangi. Sebelumnya Beliau mah orang Cirebon. orang Cirebon dia Orang mah ya. Cirebon dari Kesultanan Cirebon. Nah, dibentuk Kabupaten Maja tanggal 5 Januari 1819. Nah, kedudukannya di Maja sekarang di Kecamatan Maja. Kecamatan Maja itu dulunya Dulunya di sana. kabupaten. Nah, di Oh, sini iya, mah iya, iya. sebagai distrik Sindangkasih. Justru di sini distrik ya. Sindangkasih. Nah, kemudian karena makin sini wilayah Kabupaten Maja makin penduduknya makin banyak, kemudian banyak perkebunan atau apa, memerlukan tempat yang memadai untuk memperluas pemerintahan kota. Akhirnya Belanda memutuskan untuk memindahkan Kabupaten Maja, pemerintahan Maja ke Sindangkasih sekarang ke sini. Nah, itu di sebelah mana Sindangkasih itu? Nah, ini ada dua versi. Iya, iya. Yang pertama bahwa tidak langsung ke sini ke kota Sindangkasih ini kota Majalengka ini dulu kan Sindangkasih. Oh, namanya Sindangkasih itu. Sindangkasih dulunya. Oh. Terus ada versi lain bahwa Iya, iya, iya. ke Cigasong. Ke Cigasong dulu karena orang Belanda kan kalau membuat satu wilayah memikirkan ke depan dulu, misalnya untuk memindahkan ke kota ke sini itu harus membuat dulu kan kantor kabupaten membuat dulu. Iya, iya, iya. Jadi sementara menurut keterangan lagi di Cigasong dulu pemerintahan Di tuh. situ kan ada bunker juga ya dari Nah, Cigasong di tuh ya? Cigasong sana sekarang menjadi kelurahan Cigasong sekarang. Iya, iya. Nah, di sana dulu ini kemudian sambil berjalan kayaknya sih ya ini mulai dibangun, ada pendopo, ada masjid, kemudian ada gedung asisten residen, kemudian pasar, kemudian Pasarnya yang sebelah mana? pasar sebelah sana sih, Yang di yang pasar wetan sana. yang sekarang jadi yang ini sekarang menjadi lapangan kosong itu. lapangan kosong yang pasar- Gerage gak jadi, bukan? Nah, kemudian ada ini Gedong Uyah. Sebelah. Gedong Uyah tuh di sebelah dekat Bui, dekat LP. Oh, Nah, iya. di situ ada Gudang Uyah. Gudang Uyah namanya Gudang tuh. Uyah. Gudang Uyah. Nah, gudang Sekarang bangunannya ada nggak sih? sudah tidak ada. Udah nggak ada ya? Tidak ada. Nah, dulu kan yang namanya Uyah atau gudang garam lah Garam, gitu ya. garam. Kalau garam tuh sangat penting gitu ya. Penting ya garam ya? Penting garam tuh kan yang namanya makan sama Uyah aja udah mewah katanya. Betul. Gitu. Mewah itu malah ditempatkan kepala gudang garam atau gudang Uyah itu orang Belanda dulu mah. Wis. Orang Belanda ya tahun gitulah dibangun. Nah, kemudian setelah ini baru pindah ke sini, sudah ada pindah, kemudian pemerintahan berlanjut tahun 1840 tuh pindahkan ke sini ya. Dari Maja ke sini, kemudian diganti namanya menjadi Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka. Tahun berapa sih? 1840. Kabupaten Majalengka di sini. Dari sebelumnya ini teh Sindangkasih namanya tuh. Sindangkasih, wilayahnya Sindangkasih Oh, itu iya, iya, iya. dalam peta dalam keterangan sih dari Panyingkiran sampai ke Sukasari. Sukasari, iya, iya. Itu Pak distrik Sindangkasih. Distriknya, ya. Sindangkasih. Makanya Kabupaten Maja tuh disebut juga dengan Kabupaten Sindangkasih. Nah, kemudian tanggal 11 Februari 1840 pemerintahnya pindah ke sini, barulah ini tuh berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Jadi wilayah Kabupaten Maja itu berganti nama menjadi Kabupaten Majalengka. Nah, ini kan untuk penamaan Maja dan Majalengka itu mungkin ada story-nya ya. Nah, mengenai penamaan Majalengka, Maja dulu mungkin ya. Maja dulu. Penamaan Kabupaten Maja itu ada beberapa versi juga gitu juga ya, karena belum kita temukan catatan resminya ya. Iya, iya. Bahwa Maja itu berasal dari pohon maja adanya. Iya. Pohon Sekarang maja. ada nggak sih pohon majanya? Banyak, Oh, banyak ya. banyak pohon Katanya maja. di pendopo ada. Ada. Ada ya. Cuma kan maja itu ada dua macam, ada maja kecil, maja gede. Maja kecil yang maja yang itu yang dilegendakan itu, terus ada yang gede berenuk. Oh, berenuk tuh maja. Maja. Kalau berenuk saya tahu. Batik enggak. Nah, maja itu dari pohon maja, tapi ada keterangan lagi bahwa di Maja itu pernah berdiri kerajaan bernama Kerajaan Maja, kerajaan Maja. Maja. Maja Agung.
Majapura sama aja, terus kemudian diteruskan oleh Lumaju Agung gitu ya. Itu rajanya bernama Prabu Maja Wiramantri. Prabu Maja. Nah, dari keterangan situ bahwa kemungkinan Kabupaten Maja tuh diambil dari nama Kerajaan Maja itu. Iya. Karena Kerajaan Maja itu sebenarnya ada juga di catatan Bujangga Manik, selain Talaga ada juga Kerajaan Maja. Kerajaan Maja ya. Kerajaan Maja. Nah, Berdekatan itu. ya dalam versi bahwa Kabupaten Maja diambil dari nama Kerajaan Maja itu Kerajaan Majapura Maja. namanya, Majapura kan ada Argapura, Majapura. Dan diambil lagi dari nama rajanya bernama Prabu Maja Wiramantri. Itu berarti zaman sebelum Belanda itu Meh ya? Sebelum Kalau kerajaan itu 14 13 abad 14 tuh, sejaman dengan Kerajaan Telaga Manggung. Iya. Nah, kemudian pindah ke sini ke Sindangkasih dan berganti nama menjadi Majalengka itu. Nah, ini juga belum catatannya saya mendapatkan bahwa Majalengka itu disamakan dengan Majapahit. Wah, Majalengka Majapahit. Disamakan dengan Majapahit katanya. Maja kan pahit itu kan emang rasanya pahit ya. Pahit. Majalengka. Jadi Majalengka tuh sebenarnya kita harus menyamakan dulu lah. Penyebutan Majalengka atau Majalengka itu. Nah, itu dia makanya Majalengka yang benar yang mana nih? Dalam penyebutan ini sih harusnya Majalengka. Majalengka. Karena kan dari pembahasan dari Majapahit atau Wilbatikta. Majapahit itu artinya buah maja yang pahit. Iya. Kalau misalnya merujuk ke buah maja yang pahit berarti kan buah bernuk, buah bilba. Iya. Bernuk kan dalam bahasan lain menyebutkan bahwa itu buah bilba. Bilba atau Wilbatikta itu ya. Wilbatikta persamaannya Majapahit. Jadi Majalengka ini artinya buah yang pahit, buah maja yang pahit. Jadi Majalengka adalah buah majanya buah maja, lengkanya pahit. Bukan langka, bukan. Iya, itu ada kan dalam konsep begitulah, konsep begitulah. Karena Majalengka ini adalah bahasa kuno. Bukan Majalengka, bukan langka. Ini dalam konsep itu kan ada cerita rakyat mah yang ngambil majanya hilang katanya ya. Majalengka itu dari cerita tutur, legenda rakyat. Kalau ini mah kayaknya lebih otentik lagi emang bahasa. Iya, bahasanya begitu bahasa katanya. Zaman dulu. Ada versinya bahasa versinya pertama bahwa Majalengka persamaannya dengan Majapahit. Karena ketika itu orang-orang gandrung mempelajari tentang Majapahit, udah jadi buah Maja pindah ke Sindangkasih berganti saja dengan bukan buah Kerajaan Majapahit itu ya. Kan Majapahit sudah ada, udah cari kata lain yang sama gitu. Jadi udah Majalengka itu emang sudah terkenal juga Majapahit itu di Nusantara. Nah, ini masa mau Majapahit lagi? Berarti nggak ada hubungannya dengan Majapahit kalau begitu ya? Jadi diambillah nama Majalengka. Hanya penamanya aja. Kemudian versi kedua bahwa Majalengka berasal dari kata Madya Alengka. Nah, itu. Madya Alengka artinya kan tadinya di wilayah selatan, pemerintahan itu di wilayah selatan. Ya, Madya. Maja itu ya di wilayah selatan, kemudian pindah ke wilayah tengah. Ke sini ke Sindangkasih kan tengah itu ya. Kan wilayah Majalengka 3 bagian, wilayah selatan, tengah, hilir gitu. Hilir ya daerah. Kemudian pindah ke tengah, jadi dinamakan Madya. Karena tengah itu ya Madya tengah itu ya tengah. Madya. Alengka itu wilayah kita ambil. Alengka itu wilayah. Alengka itu wilayah atau kerajaan yang berada di tengah-tengah. Wilayah tengah. Madya Alengka. Cuman penyebutan orang-orang kadang-kadang orang-orang Sunda khususnya orang Majalengka di sini kan menyebutkan sesuatu gampang diucapkan. Nah, iya pengen yang mudah. Misalnya puskesmas di kesmas kayaknya. Kesmas ya betul. Kantor pegadaian Pak Gade gitu ya. betul. Nah, mungkin bisa diasumsikan, asumsi sih ini ya. Iya. Ada tadinya dari Madya Alengka jadi Majalengka. Madya Alengka jadi Majalengka aja. Mungkin 2 versi itu kalau yang saya yang didapat ya oleh Wanaro ya. Cuman kita yang namanya sejarah kan kita harus menelusuri kemudian kita menyepakati gitu. Harus titik temunya di mana gitu ya. Betul juga ya. Karena belum menemukan tentang catatan kuno bahwa Majalengka berasal dari apa. Cuman kalau dari penelusuran tentang catatan tentang orang-orang Belanda yang lagi gandrung tentang nama Majapahit gitu ya. Iya. Jadi Majalengka disamakan dengan Majapahit, kemudian tentang Majalengka berasal dari Madya Alengka karena berada di tengah-tengah ini Madya Alengka. Gitu. Ini bisa jadi rujukan juga nih buat para mahasiswa nih ya yang mau mempelajari sejarah Majalengka ini, insyaallah nih. Iya.
Ya begitu, karena ya kecurigaan saya bukan melulu kita menyalahkan saja penjajah, karena ada pola menurut saya juga ya. Iya ya. Dari kerajaan Telaga Manggung pindah ke kerajaan Maja, kemudian ke dalam Sindang Kasih, dan kemudian menjadi Majalengka ini. Iya ya. Jadi seperti yang menghilangkan jejak, Iya juga betul ya. mengganti itu polanya sama dengan yang di Galuh. Mhm. Jadi si pemerintahan itu dari sini ke sini akhirnya dirubah, jadi menghilangkan jejak karuhun Sampai kita, segitunya ya. budaya gitu. Oke. Ini closing nih, Wak, katanya penambangan minyak pertama bener nih di Majalengka nih. Nah, gimana nih? Penambangan pengeboran minyak pertama di Indonesia sebenarnya ada di Maja. Itu udah diakui sama orang-orang ahli dari Jakarta, dari ahli gitu. profesor itu sering mendatangi itu di Maja, di Cibodas. Iya. Sering tuh terakhir tuh sebelum Covid lah. Iya, Ada rombongan profesor dari Jakarta mengunjungi dan mereka mengaku bahwa ini adalah tempat pengeboran minyak pertama di Indonesia. Di Indonesia ya. Dulunya oleh perusahaan Belanda yang dipimpin oleh Jan Rering tahun 1871. 1871. Iya. Nah, 1871 di kita mengadakan pengeboran pertama. Nah, nah kemudian 1875 baru di daerah mana gitu ya. Iya. Jadi di kita tuh 1871 paling berbeda tahun dengan di Amerika 1868 atau berapa. Iya. Nggak beda jauh gitu. Nah itu berhasil nggak, keluar nggak minyaknya? Kemudian kan Jan Rering mengadakan pinjaman, kemudian modal ke situ, minyak sih keluar, cuman biaya yang dikeluarkan misalnya 1.000, pendapatan tidak sebanding. Jadi itu ditinggalkan. Akhirnya ditinggalkan ya sumur itunya. Iya, walaupun misalnya itu tidak ditinggalkan dan rugi, tapi adalah satu tonggak bersejarah bagi betul pengeboran minyak di Indonesia. Nah itu ya. Bisa jadi ini juga nih, sebetulnya banyak sekali situs-situs sejarah yang bisa dijadikan apa namanya, wisata sejarah ya. Iya, harus diamankan lah. Ya betul. Boleh sedikit di spill ini apa nih? Oh itu bubung ya. Bubung beda Kenteng. banget ya. Kenteng Bubung yang berada di paling atas. Tahun berapa ini? Nggak bisa diperkirakan, tapi kepikiran sih itu sebelum ada pabrik genteng Jatiwangi. Iya. Karena nggak ada tahunnya. Iya, itu buatan Babakan Jawa. Babakan Jawa. Nah ini ada juga ini bata atau genting? Ini sebenarnya bentuknya seperti batu bata, tapi bahannya beda ya. Iya. Ini menurut keterangan lebih kuat kayak itu. Lebih kuat. Ini bahan membuat tungku pabrik gula Kadipaten. Iya. Ini dalam keterangan bikinan tahun 1860-an. 1860. Ini Beston tuh merek atau apa ya? Merek bata khusus untuk tungku pabrik gula Kadipaten atau Jatiwangi. Oke. Bata Benston. Itu Belanda berarti ya? Ya seperti nama artis George Benson. Siput laut ini siput laut ditemukan di daerah Bonang ini. Uniknya itu di koloni ini ratusan siput laut. Iya. Kemudian membatu jadi begini. Dan ini uniknya tuh di dataran ya, bukan di dataran lah. Termasuk daerah Pancurunang, Nunuk juga sering ditemukan fosil-fosil binatang laut. Iya. Jadi kita bisa menyebut bahwa dulu kitanya wilayah laut. Iya. Wilayah laut. Keramik Cina nih sampai sekarang masih ada ya? Cina, kemudian ini juga keramik Cina juga ini. Ya, ini itu kayak dari tanah liat itu ya? Dalam keterangan sih ini bekas kelenteng Talaga. Kelenteng Talaga. Kalau sekarang ada nggak kelentengnya? Sudah tidak ada. Jadi kantor Polsek sekarang. Di sini Majalengka ada Hoktek Chensin itu, kemudian yang dekat BJB ya. Kemudian di Kadipaten juga, kemudian di Jatiwangi. Itu mungkin cuma itu ya. Kelenteng-kelenteng tua itu sebenarnya. Oh, tua. Yang paling tua sih yang di Kota Majalengka yang ini. Iya. Itu dalam keterangan peninggalan Tan San Chai. Iya. Itu mohon maaf, itu masih ada nggak penganutnya? Di Majalengka sendiri penganut Taoisme atau Kongfusu itu tinggal satu keluarga di Kota Majalengka tuh. Jangan-jangan yang ngelola itu juga? Iya, Kongbeng itu. Pak Edi Subari itu keluarganya penganut Taoisme yang tersisa. Yang lainnya sudah berpindah ke Kristen, ke Islam. Nah, itu dia, insyaallah. Seperti halnya keluarga saya tuh. Iya. Ini dari orang-orang Tionghoa dulunya. Tionghoa juga. Kemudian masuk Islam dan ya udah turun temurun gitu. Iya. Seperti ini ya, orang-orang Tionghoanya udah hilang. Masya Allah ya, saya udah cukup puas nih ya penjelasan singkat tentang asal muasal Kabupaten Majalengka dan nama Majalengka itu. Iya. Ya. Atau nuhun ini ya ilmunya wanaro. Semoga Allah membalasnya ya.
Ya. Alhamdulillah, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.